7 dalil suhbah di Quran. Karena ini zaman orang berdalil. Silakan dilihat surah Al-Ahzab ayat 23, Al-Kahf ayat 28, kemudian Luqman ayat 15, Furqan ayat 27 sampai 29, kemudian Zukhruf ayat 67, Al-Furqan ayat 59, dan begitu juga kisah Nabiullah Khidir dan Nabi Musa, Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pendek cerita, 7 dalil itu ada pada dalil yang ke-7. Sayyidina Musa sudah jadi nabi. Coba bayangkan, seorang rasul, seorang nabi bisa berkalam-kalam dengan Allah, tapi masih butuh seorang guru. Adakah di antara kita yang lebih mulia daripada Nabi Musa? Para sufi, para ahli tasawuf dituduh, difitnah oleh dajjal-dajjal zaman sekarang. Dajjal-dajjal teri yang mengatakan bahwa sufi meyakini wali lebih tinggi dari para nabi. Tidak, wallahi, demi Allah, ini tuduhan buhtanun azim. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Tidak pernah ada dalam kitab Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis, ahli sufi di masa salafus saleh mengatakan hal itu. Tidak ada di kitab Ibnu Arabi, tidak ada di kitab Ibnu Sab'in, tidak ada di kitab sufi manapun yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada sufi. Semua itu adalah karena gagal baca, tidak bersuhbah kepada ahlinya, hanya membaca satu lembar, lalu tidak mengikuti lembaran berikutnya. Sahabat-sahabat bukan Allah, Nabi Musa ditanya oleh seseorang, adakah orang yang lebih alim darimu, wahai Musa? Dia menjawab, tidak. Maka Allah tegur agar masih berguru kepada Nabiullah Khidir, Balya ibn Mulkan. Seorang nabi, seorang rasul, masih berguru. Kita siapa? Antum siapa? Saya siapa? Anda siapa? Jika kita sudah mengenal diri kita, pasti kita akan mencari guru yang akan membimbing kita kepada Allah SWT. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, masih berguru kepada Yusuf An-Nasaj, kemudian Abu Ali Al-Farmadi, dan guru-guru yang lain. Imam Ghazali hafal ribuan hadis. Semua dalil kitab Ihya beliau hafal. Karena beliau ahli hadisnya hanya sampai pada level ahli hadis versi ahli fiqih. Maka beliau menghafalkan matannya, teksnya, tapi tidak menghafalkan sanadnya. Berbeda dengan Ibnu Jauzi yang mengkritisi Imam Ghazali, hafal sanad dan matannya. Tapi zaman hari ini, cuma mengajarkan arba'in 42 hadis disebut Ustadz Sunnah. Ya, orang cuma baca kitab Sahih Bukhari, dianggap sudah langsung berbicara kepada Nabi, atau langsung bisa berguru kepada Nabi. Betapa jauhnya manhaj kita dengan manhajnya ulama-ulama terdahulu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kontrak belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata Nabi Musa dengan rendah hati beliau berkalam. Dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Di kitab ini halaman 47. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Apakah engkau perkenankan aku, wahai Balya Khidir, agar engkau mengajariku apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau daripada rushda, petunjuk-petunjuk. Maka seorang guru yang mampu memberikan rushda, disebutlah guru itu mursyid. Rasyada, ya, yang kemudian fa'ilnya disebut rasyid atau arsyada, yurshidu, irsyadan, fahuwa mursyidun. Mursyidnya Nabi Musa adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka gelarnya Nabiullah Khidir Syekhul Anbiya wa Syekhul Awliya. Syekhul Anbiya siwa Muhammadin, Syekhul Awliya kullihim. Guru para nabi selain Nabi Muhammad. Gurunya para wali, semuanya wali-wali yang tinggi. Berkata Nabiullah Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup bersamaku untuk sabar. Zaman sekarang orang-orang yang tidak memahami bab ini kemudian menuduh Nabi Khidir masih sudah mati dan wafat. Teman-teman, hitunglah kapan Zulkarnain hidup. Lalu hitunglah jaraknya dengan Nabi Musa. Jika kita menghitung umur manusia biasa,
Tentu beliau sudah tidak bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan beliau karena sudah mati. Zulkarnain sudah mati. Tapi Nabi Allah Khidir masih bisa ditemui oleh Nabi Musa. Maka ini dalil yang cukup untuk membersihkan cara berpikir kita yang tidak benar. Yang mengatakan dengan tergesa-gesa dan emosi bahwa Khidir sudah mati. Betapa tidak beradabnya orang ini kepada Nabi Musa. Seandainya kalam ini kita pakai, bahwa setiap masa kemudian orang akan mati. Tidak, Nabi Khidir telah minum ma'ul haya, air kehidupan. Maka Nabi Musa mati, beliau tidak mati. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nanti di waktu tertentu kita akan membahas satu kitab, yaitu yang berjudul Az-Zahrun Nadar fi Halil Khidir. Tentang bagaimana ahwal Khidir yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. InsyaAllah. Tabaraka wa ta'ala. Khidir, Nabi Khidir. Ilmu ini adanya ya di Quran di Sunnah. Ini ilmu syar'i ini di Quran di Sunnah. Ini harus kita ingat. Dan ilmu ini yang gak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam gak ada istilah ilmu laduni, gak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia gak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Gak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat, kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Apalagi mengatakan, oh itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb. Ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Nabi Khidir semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Sudah meninggal semuanya. Nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati. Dan mereka juga mati. Semua nabi, semua rasul sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu. Yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa. Dengan nas, dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Islam nggak ada. Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, segala. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb. Ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Nabi Khidir semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Sudah meninggal semuanya. Nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati. Dan mereka juga mati. Semua Nabi, semua Rasul sudah mati. Sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu. Yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa. Dengan nas, dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, segala. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Nggak ada. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada hakikat kecuali hakikat ini buat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ma'rifat, tidak ada syariat, tidak ada tarekat kecuali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Pembagian-pembagian yang baru yang dilakukan oleh manusia, ini pembagian yang bid'ah. Untuk memisahkan dan membuat kasta bagi manusia. Tidak ada dalam Islam. Ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Quran, harus tolak. Jelas sampai sini?